البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-babus sabi'a asyar, bab yang ke-17, fi wujubil inqiyadi li hukmillah, tentang wajibnya untuk patuh kepada hukum Allah, wa ma yaquluhu man du'iya ila dzalik, dan apa yang diucapkan oleh orang yang diajak untuk mengikuti hukum Allah, wa umira bima'rufin aw nuhiya an munkar, dan dia diperintahkan untuk melakukan perkara yang ma'ruf atau dilarang dari perkara yang mungkar. Ini bagus, setelah bicara masalah kewajiban mengagungkan sunnah, kemudian diajak untuk apa? Untuk betul-betul taat kepada Allah dan Rasulnya. Qala Allah Ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Maka demi Rabbmu, mereka itu tidak beriman sampai mereka menjadikan dirimu itu sebagai hakim di dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam jiwa mereka itu kesempitan dari apa yang engkau putuskan wahai Rasulullah, wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk patuh dengan sebenar-benar ketundukan. Ayat ini sering diulang-ulang di dalam kitab ini dan juga di dalam khutbah-khutbah para ulama, para dai dan sebagainya. Tetapi apa? Jarang orang yang kalau dibandingkan dengan jumlah muslimin, jarang yang mau mengamalkan amalan ini. Keadaan mereka sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam I'lamul Muwaqqi'in, bahwasanya kebanyakan manusia itu kalau diajak untuk taat kepada Allah, seakan-akan di hadapan mereka itu ada gedung yang besar yang harus mereka pindahkan. Susah untuk apa? Untuk mereka taat dengan tentram hati itu susah. Masih banyak alasan, tapi Syekh Fulan melarang ini, tapi adat saya melarang ini, tapi pekerjaan saya menghalangi ini. Seakan-akan mereka harus memindahkan bukan hanya gedung, bahkan gunung untuk taat pada Rasul. Oh, kita tidak mungkin hidup di tengah masyarakat kalau seperti ini. Alhamdulillah kita hidup masyarakat, Allah yang memberikan rezeki, kita pula Allah yang memegang ubun-ubun kita dan memberi rezeki kita, semuanya hidup. Tapi siapa yang hidupnya dalam keadaan hidup yang baik, itu yang penting. Baik, kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala memulai beritanya ini dan syaratnya ini dengan sumpah. Padahal seandainya Allah tidak bersumpah, maka beritanya adalah benar dan hukumnya adalah hukum yang tepat. Tapi Allah Ta'ala bersumpah untuk menutup segala macam alasan para hamba untuk meragukannya. Dan sumpahnya di sini diikuti dengan apa? Dengan la nafiyah. Sebagian ulama mengatakan ini sekedar zaidah. Tapi yang benar tidak ada sekedar apa? Tambahan yang sia-sia di dalam Al-Quran. Ma'ruf bahwasanya tidak ada satu huruf pun yang Allah Ta'ala tetapkan dalam Al-Quran kecuali dia itu memiliki hikmah. Maka sebagian para penafsir mengatakan ini adalah untuk taukidun nafi. Padahal nanti Allah Ta'ala kalimatnya adalah hak menafikan keimanan orang-orang tadi. Apalagi sekarang dengan sumpah dan taukidun nafi, maka benar-benar tidak tersisa keimanan bagi orang-orang yang tidak mau melakukan apa yang disebutkan di dalam ayat ini. Wa rabbik, demi Rabbmu. Allah Ta'ala bersumpah. Kalau Allah mau, Allah menggunakan lafaz wallahi dan semacam itu. Tapi Allah Ta'ala menisbatkan ini kepada rububiyah dia, karena masalah hukum itu adalah haknya Allah sebagai pengatur alam semesta. Maka barang siapa dia sengaja membuat hukum-hukum yang menentang hukum Allah, maka masing-masing akan mendapatkan hukuman. Minimal dia adalah orang yang zalim, dan maksimalnya adalah dia orang yang kafir, kufran akbar, sesuai dengan kadar dan jenis kesalahan dia. Tapi inti yang kita bahas di sini adalah apa? Termasuk beriman kepada rububiyah Allah adalah beriman bahwasanya hukum itu hanyalah di tangan Allah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali dia adalah milik Allah. Ini kalimatul haq dan harus diletakkan pada tempatnya. Baik. Dan Allah Ta'ala telah menyerahkan sebagian hukum itu kepada nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus menjadikan nabi itu sebagai hakim untuk kita. Maka Allah Ta'ala berfirman, la yu'minun, mereka itu tidak beriman hatta yuhaqqimu, sampai mereka menjadikan dirimu wahai Rasulullah sebagai hakim, yaitu yang memutuskan perkara, yang menetapkan hukum dan sebagainya. Fima syajara bainahum,
di dalam perkara-perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Bukanlah yang menjadi inti permasalahan itu adalah orang berselisih ataukah orang tidak berselisih, karena keadaannya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Shawa'iqul Mursalah, bahwasanya sebagaimana akal manusia itu bertingkat-tingkat, begitu pula pemahaman manusia juga bertingkat-tingkat. Manakala pemahaman bertingkat-tingkat, maka perselisihan itu akan terus ada seiring dengan adanya manusia di alam semesta ini. Yang bersuara keras tolong dibantu ditenangkan. Baik. Maka ketika terjadi perselisihan, Allah Ta'ala telah memberikan hukum. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah. Perselisihan apapun yang terjadi di antara kalian, maka hukumnya itu diserahkan kepada Allah. Tapi bagaimana kita menyerahkan kepada Allah dan bagaimana kita tahu hukum Allah? Melalui utusannya. Karena Allah dengan rahmatnya tidak bicara langsung kepada kita sebagai ujian dan sekaligus sebagai rahmat. Malaikat saja mendengar kalamullah pingsan. Siapa kita? Kelemahan kita terlalu besar, kekuatan kita terlalu kecil untuk mampu memikul dahsyatnya suara Allah dan melihat wajah Allah. Kita tidak kuat itu. Maka dengan rahmat Allah dan ujian darinya juga, Allah mengutus Rasul untuk menjelaskan apa yang Allah inginkan. Maka berarti Nabi Muhammad SAW kedudukan beliau adalah sebagai hakim di tengah-tengah manusia. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Asy-Syariah, ketika membicarakan tingginya kedudukan Nabi SAW, ketika membantah orang-orang yang mengatakan cukup bagi kita Al-Quran, sunnah itu tidak perlu. Di sini jelas-jelas Allah Ta'ala mengharuskan para hamba itu untuk menjadikan Nabi sebagai hakim. Kalau Nabi itu sebagai hakim, maka yang harus kita perhatikan bukan hanya Al-Quran saja, tetapi juga sunnah Nabi. Karena sunnah itulah yang tubayyinul Quran wa tuwaddihuh. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Sunnah itu yang menerangkan Al-Quran dan menjelaskan Al-Quran. Maka kita harus tahu apa yang diinginkan oleh Allah melalui penjelasan Nabi SAW. Ini syarat yang pertama, yaitu kita harus menjadikan Nabi sebagai hakim. Adapun orang yang tidak mau menjadikan Nabi sebagai hakim di dalam perselisihan, maka dia adalah kafir dengan tansis dari ayat ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam Majmu'ul Fatawa, bahwasanya Allah mensyaratkan sahnya keimanan dengan 3 syarat. Syarat pertama adalah ini, mau menjadikan Nabi itu sebagai hakim kita. Dan ini pula yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in. Ini adalah syarat sah keimanan. Barang siapa tidak memenuhi satu saja dari ini, maka dia itu imannya adalah rusak sesuai dengan kadarnya. Qal summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam jiwa mereka itu rasa sempit dari apa yang engkau putuskan. Jadi bukan hanya berhukum kepada Nabi, tetapi setelah Nabi memutuskan, kita harus mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yang mereka mengatakan sami'na wa asoyna, kami mendengar dan kami durhaka. Bahkan ketika gunung itu sudah diangkat di atas kepala mereka, dan mereka sudah menyangka dan yakin bahwasanya gunung itu akan menjatuhi mereka. Tapi ketika dikatakan khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah oleh kalian dengan kuatnya apa yang kami berikan kepada kalian, wasma'u, dan dengarkan. Ternyata mereka mengatakan apa? Sami'na wa asoyna, kami dengar dan kami durhaka. Ini jahatnya orang-orang Yahudi yang sekarang banyak menjadi panutan muslimin, naudzubillah, di dalam masalah masalah hadarah, masalah peradaban. Tayyib. Maka kita harus, syarat yang kedua adalah tidak mendapatkan di dalam jiwa kita ada rasa sempit sedikit pun di dalam keputusan Nabi tadi, terhadap keputusan Nabi. Dan juga dari ayat ini kita mendapatkan faedah bahwasanya ketidakpuasan itu memang menyebabkan sempitnya jiwa, sebagaimana kegembiraan itu mendatangkan kelapangan jiwa. Makanya manakala seseorang itu hatinya menjadi sempit dengan keputusan Nabi, menunjukkan dia itu tidak ridha kepada Nabi. Makanya syarat sah keimanan adalah apa? Kita ridha dengan keputusan Nabi SAW. Yang tidak ridha, maka dia itu dihukumi orang yang imannya rusak. Tentunya sesuai dengan kadarnya, ini hukum umum. Adapun secara perinciannya dan takyin orang per orang, ini harus menegakkan hujjah dan hilangnya penghalang-penghalang. Karena kaum muslimin mereka mengalami yang namanya ini. Tidak mau berhukum kepada Nabi, tapi berhukum kepada adat. Setelah walaupun mendengar
sabda Nabi setelah ada keputusan, mereka mengatakan, oh ini untuk zaman dulu. Nabi nggak paham tentang apa perincian kejadian-kejadian zaman sekarang. Menunjukkan apa mereka tidak ridho dengan keputusan Nabi. Tetapi mereka tidak dikafirkan karena mereka jahil. Tapi apa? Masalah dosa tetap dosa, karena mereka tahu bahwasanya Nabi itu harus diikuti. Masalah dosa tetap dosa walaupun tidak sampai kafir. Baik, kemudian syarat yang ketiga, wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar tunduk dengan sebenar-benar ketundukan. Hatinya lapang, tapi kemudian apa? Ya dikerjakan, jangan cuma lapang dan kemudian malas, harus dikerjakan apa yang diputuskan oleh Nabi tersebut. Kita lihat di sini tasliman, dia ini adalah apa? Maf'ul mutlak yang didatangkan setelah fi'il, menunjukkan dia itu adalah sebagai taukid. Betul-betul fi'il itu harus ada. Betul-betul mereka itu harus tunduk dengan sebenar-benar ketundukan. Taat, terserah dia itu berat ataukah dia itu ringan, dia itu manis ataukah dia itu pahit. Kalau itu adalah sunnah Nabi, maka kita harus apa? Menerimanya. Kalau wajib, maka dia wajib. Kalau mustahab, kita katakan mustahab sesuai dengan kadarnya. Tapi kita menerimanya itu dan menjalankan sesuai dengan konsekuensinya itu sendiri. Inilah hikmah bahwasanya adanya didatangkan maf'ul mutlak setelah adanya fi'il ini. Ini bukan hanya majaz, tapi betul-betul kita itu harus tunduk dengan sebenar-benar ketundukan. Karena Allah Ta'ala itu bukan hanya memperhatikan ucapan kita, tetapi Allah juga memperhatikan apa? Niat hati kita dan juga perbuatan kita. Sebagaimana datang di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk tubuh kalian atau wajah kalian, dan tidak pula melihat kepada harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Hatinya itu lapang dengan ajaran Nabi, dan juga apa? Perbuatannya betul-betul mengikuti sunnah Nabi. Inilah yang orang-orang yang layak untuk dimuliakan. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam.